Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dimensi lain. Di sini, setiap cerita adalah gerbang menuju dunia yang tak terlihat. Siapkan dirimu, karena sekali melangkah tak ada jalan kembali. Sore itu, matahari condong ke barat, menyisakan cahaya kuning pucat yang menembus celah-celah papan rumah Hasan. Angin semilir membawa bau tanah basah dari sawah belakang, bercampur aroma kayu lapuk yang sudah lama tak terurus. Di beranda, Siti duduk termenung, jarinya sibuk merajut tikar dari daun pandan. Sesekali ia menunduk, menahan perasaan yang tak ingin lagi ditunjukkan, sedih, getir, dan lelah mendengar bisik-bisik tetangga. 10 tahun menikah, tak juga berisi. Mungkin perempuan itu mandul, begitu bisik lirih yang sering terdengar. Atau, kasihan Hasan, kerja keras tapi tak ada keturunan. Harta pun tak ada, apa yang bisa ia banggakan? Setiap kata menusuk seperti jarum ke dalam hati Siti. Hasan, suaminya, pulang dengan baju basah kuyup penuh lumpur. Cangkul di pundaknya mengayun pelan. Ia tersenyum tipis, meski wajahnya jelas menyimpan lelah. Tak usah kau dengarkan mulut mereka, Ti, katanya sambil duduk di samping istrinya. Rezeki kita Allah yang atur. Siti hanya mengangguk. Namun malam itu, ketika hujan turun deras dan angin menerpa jendela reot, sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik lantai papan rumah tua itu, terdengar suara lirih seperti tangisan bayi. Pelan, panjang, dan memilukan. Siti sontak menoleh ke arah sumber suara, jantungnya berdegup kencang. "Bang, kau dengar?" bisiknya, matanya membesar. Hasan yang baru saja hendak memejamkan mata langsung bangkit, menempelkan telinga ke lantai. Suara itu semakin jelas, rengekan kecil, seperti bayi yang merengek minta digendong. Padahal, rumah itu hanya dihuni mereka berdua. Dan di sekeliling, tak ada seorang pun. Suara tangisan itu makin jelas terdengar, kadang pelan, kadang seperti pecah jadi jeritan kecil yang merindingkan bulu kuduk. Siti menutup telinga dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. "Bang, jangan bilang ada makhluk itu," suaranya patah-patah. Hasan menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, ia meraih lampu minyak yang hanya setengah terisi. Api kecil bergoyang-goyang, membuat bayangan di dinding seolah menari. Ia jongkok, menempelkan telinga lebih dekat ke papan lantai. Krek. Ada papan yang sedikit bergoyang. Hasan mengernyit. Ia mengetuk-ngetuk pelan, lalu papan itu terdorong ke bawah, seakan memang menyembunyikan sesuatu. Dari celahnya, hembusan angin dingin keluar, padahal di luar rumah hujan deras, mustahil ada angin menusuk sampai ke situ. Dengan penuh ragu, Hasan mencongkel papan menggunakan gagang cangkul. Suara kerak-kerak kayu lapuk pecah di antara deras hujan di luar. Dan di bawah lantai, tersembunyi sebuah peti kayu kecil, warnanya hitam kecoklatan, terkunci rapat dengan gembok tua yang berkarat. Siti mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Bang, jangan dibuka, aku takut."
Tapi rasa ingin tahu Hasan lebih besar daripada rasa takut. Ia menghantam gembok itu dengan cangkul berkali-kali. Hingga kelang! Gembok berkarat itu patah. Perlahan, ia mengangkat tutup peti. Bau anyir langsung menyeruak, menusuk hidung mereka. Di dalamnya, ada benda-benda aneh. Boneka kain lusuh dengan wajah menyeramkan, matanya terbuat dari kancing hitam yang hampir lepas. Botol kaca berisi rambut manusia yang sudah menguning. Dan secari kertas yang hampir hancur dimakan usia, dengan tulisan tangan yang tak mereka kenali. Tulisan itu berupa mantra, huruf-huruf Arab bercampur aksara tua yang berbelit-belit. Siti menjerit pelan, menutup mulutnya dengan kain. Hasan menatap benda-benda itu, bulu kuduknya berdiri. Dan saat ia menyentuh kertas itu, suara tangisan bayi yang tadinya hanya samar, berubah jadi jeritan keras tepat di telinga mereka berdua. Bab 3, Pertanda malam pertama. Sejak peti itu terbuka, rumah reot mereka seperti berubah wujud. Angin yang biasanya hanya masuk lewat celah papan kini terasa lebih dingin, menusuk tulang. Lampu minyak berkelip-kelip, apinya seperti ingin padam. Hasan buru-buru menutup kembali peti itu, tapi rasa takut sudah telanjur menyelimuti mereka. Bang, kita salah besar. Suara Siti bergetar. Tidak ada salahnya tahu, Ti. Siapa tahu, ini jawaban kenapa kita tidak juga punya anak, balas Hasan lirih, meski hatinya ikut menciut. Malam itu, ketika mereka berbaring, suara langkah kaki kecil terdengar berlarian di lantai rumah. Padahal papan itu jelas-jelas rapuh, siapapun yang melangkah akan menimbulkan bunyi berat. Tapi kali ini, langkah itu ringan, cepat, seperti anak kecil yang sedang bermain. Siti menggenggam tangan suaminya erat-erat. Bang, itu bukan manusia. Belum sempat Hasan menjawab, terdengar suara ketukan di dinding. Tok, tok, tok. Berirama, semakin lama semakin keras. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul bayangan. Bayangan itu kecil, mirip tubuh bayi, tapi kepalanya besar dengan rambut lebat menutupi wajah. Ia merangkak perlahan, sambil mengeluarkan suara erangan lirih. Siti menjerit, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahan lidahnya. Hasan bangkit, tapi langkahnya gemetar. Siapa kau? Bentaknya, meski suara sendiri terdengar serak. Makhluk itu berhenti merangkak, lalu menoleh. Dari celah rambut kusutnya, tampak sepasang mata merah menyala. Dalam sekejap, lampu minyak padam. Rumah gelap gulita. Dan di tengah kegelapan, terdengar suara bayi menangis lagi. Kali ini begitu dekat, seperti berada tepat di antara mereka berdua. Pagi itu, hujan semalam masih menyisakan tanah becek di halaman. Siti duduk di beranda dengan wajah pucat. Matanya sembab karena tak bisa tidur semalaman. Hasan juga tampak lesu, tapi ia mencoba menutupi rasa takut dengan sibuk memperbaiki papan lantai yang sempat ia congkel. Dari kejauhan, suara sandal kayu menyeret di tanah terdengar mendekat. Makjah, tetangga tua yang terkenal cerewet,
muncul sambil membawa bakul berisi daun singkong. Seperti biasa, mulutnya lebih dulu bergerak sebelum kakinya berhenti. Pagi-pagi sudah murung saja, Siti. Semalam aku dengar suara tangisan dari rumahmu. Jangan bilang kalian akhirnya dapat rezeki anak, katanya sambil menyipitkan mata. Siti tercekat, menunduk tanpa menjawab. Hasan yang menjawab dengan nada datar. Mungkin cuma suara angin, Mak. Rumah tua, angin lewat celah papan, macam-macam bunyinya. Mak Jah mendekat, matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Ia menurunkan suaranya, kini tak lagi terdengar seperti gosip biasa, melainkan bisikan penuh rahasia. Hasan, kau kira aku tak tahu? Rumahmu itu bukan rumah sembarangan. Ada janji lama yang dibuat orang tuamu dulu. Hasan terdiam, alisnya berkerut. Janji apa maksud, Mak? Mak Jah menatapnya tajam. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau lahir di rumah ini, kan? Dulu, ibumu pernah datang padaku. Wajahnya pucat, menangis, meminta aku menyimpan sesuatu. Katanya, ada kutukan yang harus disembunyikan sebelum merenggut kalian semua. Siti spontan meremas ujung bajunya. Mak, jangan menakut-nakuti kami. Semalam, kami memang mendengar suara bayi. Tapi itu bukan anak manusia. Mak Jah menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah rumah. Suaranya semakin lirih. Kalau begitu, kalian sudah membukanya, ya? Hasan menegang. Membuka apa, Mak? Mak Jah mendekat, wajahnya semakin serius. Peti di bawah lantai. Suasana mendadak hening. Angin yang berhembus pelan membuat dedaunan pisang di belakang rumah bergesekan, seperti bisikan samar. Mak Jah menatap Hasan dengan sorot mata penuh rasa takut. Kalau benar kalian sudah membukanya, bersiaplah. Yang kalian dengar semalam, itu baru permulaan. Hasan terdiam, wajahnya mengeras. Ia tak menyangka Mak Jah tahu tentang peti itu. Jadi benar, peti itu memang sudah ada sejak lama, tanyanya pelan. Mak Jah menunduk, seperti menimbang-nimbang apakah kata-katanya boleh keluar. Lalu ia berkata lirih, peti itu peninggalan ibumu, Hasan. Tapi bukan dia yang membuatnya, melainkan nenekmu. Ada darah dan sumpah yang melekat di dalamnya. Siti merapatkan selendangnya, tubuhnya gemetar. Mak, apa hubungannya dengan tangisan bayi yang kami dengar? Mak Jah menatap Siti, lalu menghela napas panjang. Dulu, keluarga Hasan dikenal sangat terpandang di kampung ini. Neneknya, orang-orang memanggilnya Mainah, terkenal pandai berobat, tapi juga punya ilmu gelap. Ia pernah membuat perjanjian dengan sesuatu dari dunia lain. Perjanjian? Hasan mengulang dengan dahi berkerut. Mak Jah mengangguk. Mainah ingin keturunannya selalu makmur. Sawah tak pernah gagal panen, ternak tak pernah mati. Tapi, sebagai gantinya, setiap generasi akan kehilangan sesuatu.
Ada yang kehilangan nyawa anaknya, ada yang kehilangan warisan, ada juga yang tidak diberi keturunan sama sekali. Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia menunduk, air matanya jatuh. Hasan menggenggam tangannya, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Magjah melanjutkan, suaranya semakin bergetar. Suara tangisan yang kalian dengar, itu bukan sekadar hantu. Itu tanda. Tanda bahwa giliran kalian sudah tiba. Kalian yang harus menanggung sumpah itu. Hasan menggeleng cepat. Tidak, aku tidak percaya. Itu cuma kebetulan. Orang tua sering bercerita macam-macam untuk menakut-nakuti. Magjah menatapnya lama. Kalau kau tak percaya, coba kau baca tulisan di dalam peti itu. Itu bukan mantra biasa. Itu perjanjian tertulis. Dan sekali dibuka, arwah yang terikat akan bebas menagih. Hening. Angin berdesir masuk lewat celah dinding. Siti tiba-tiba berbisik lirih, hampir tak terdengar. Mak, semalam aku melihatnya, sosok bayi berkepala besar dengan mata merah. Apa itu? Anak yang dulu dikorbankan? Magjah menatap Siti lama, lalu menjawab pelan. Bukan. Itu hanyalah penjaga kutukan. Yang sebenarnya, belum kalian lihat. Malam turun dengan cepat. Bulan hanya tampak separuh, cahayanya pucat tertutup awan. Hasan duduk di beranda sambil menajamkan parang, pura-pura tak peduli, meski hatinya gelisah setelah ucapan Magjah siang tadi. Siti di dalam rumah menyalakan lampu minyak lebih dari satu. Biasanya cukup satu lampu kecil, tapi malam itu ia tak sanggup duduk dalam cahaya redup. Sejak peti itu terbuka, rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Sekitar tengah malam, angin mendadak bertiup kencang. Papan dinding berderit-derit, atap rumbia berisik seperti hampir terangkat. Api lampu minyak berkedip-kedip, seolah ada yang meniupnya. Bang, suara Siti gemetar, kau dengar? Hasan baru saja hendak bertanya, ketika terdengar suara langkah kecil lagi. Kali ini bukan hanya satu, tapi seperti banyak kaki mungil berlari-lari di sekeliling rumah. Tap, 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 tap. Suara itu berputar, berpindah dari dapur, ke kamar, lalu ke beranda. Hasan menggenggam parang erat-erat. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar keras. Dum, dum, dum. Siti menjerit, berlari memeluk suaminya. Siapa di luar? Teriak Hasan, suaranya bergetar tapi dipaksakan lantang. Tak ada jawaban. Hanya suara ketukan makin keras. Dum, dum, dum. Lalu, tiba-tiba, semua lampu minyak padam sekaligus. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara hujan rintik di luar dan desah napas mereka berdua. Dari kegelapan, terdengar suara bayi menangis lagi, tapi kali ini bukan satu suara. Ada banyak, bersahut-sahutan, seperti puluhan bayi menangis bersamaan, memenuhi seluruh ruangan. Siti menutup telinganya, menjerit histeris. Hasan mengangkat parang,
meski ia tak bisa melihat apapun. Dan tiba-tiba, dari arah lantai papan, muncul tangan-tangan kecil pucat yang menjulur dari celah, mencoba meraih kaki mereka. Hasan membacok salah satunya dengan parang, tapi yang terasa hanya angin. Sementara tangisan bayi itu berubah jadi tawa melengking, menggema di setiap sudut rumah. Lalu, di sudut ruangan, sepasang mata merah muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya satu pasang. Puluhan pasang mata menyala, menatap mereka dari dalam kegelapan. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Hasan dan Siti masih duduk di beranda, wajah pucat, mata merah karena semalaman tak tidur. Rumah mereka seperti baru saja dilanda badai, meski tak ada satupun tetangga yang mendengar atau melihat kejadian aneh itu. Siti terus menangis, menggenggam lengan suaminya. "Bang, kalau begini terus, kita bisa mati sebelum waktunya." Hasan diam. Dalam hatinya, ia tak mau mengaku kalah. Tapi setiap kali teringat mata-mata merah itu, tubuhnya masih bergetar. Siang itu, Mak Jah datang lagi. Berbeda dari biasanya, kali ini ia tak banyak bicara. Hanya berpesan singkat dengan suara lirih. "Kalau kalian masih ingin hidup, temuilah Pak Lebay Karim. Dia satu-satunya yang mungkin bisa memutuskan ikatan itu. Tapi hati-hati, tak semua bantuan datang tanpa bayaran." Nama itu asing bagi Hasan. Tapi rasa takut memaksa mereka mencari. Menjelang sore, Hasan dan Siti berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggiran kampung. Di sanalah kabarnya Pak Lebay Karim tinggal. Rumahnya berdiri di bawah pohon beringin tua. Bangunannya kecil, berdinding anyaman bambu, tapi terasa berbeda. Seperti ada hawa dingin yang menekan dada begitu mereka melangkah mendekat. Seorang lelaki tua dengan sorban putih kusam keluar. Janggutnya panjang, wajahnya penuh keriput, matanya tajam seolah menembus isi hati. "Kalian sudah membukanya, ya?" Suaranya berat, tak perlu menanyakan apa-apa lagi. Hasan menelan ludah. "Kami, tak sengaja, Pak Lebay. Tapi setelah itu, kami diganggu. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kami?" Pak Lebay Karim menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Yang kalian buka itu bukan sekadar peti. Itu adalah wadah perjanjian darah. Dan tangisan yang kalian dengar adalah roh-roh yang tak pernah dilahirkan." Siti menutup mulut, tubuhnya limbung. Hasan cepat menopangnya. "Roh yang tak dilahirkan," ulang Hasan. Pak Lebay mengangguk. "Setiap generasi keluarga kalian harus membayar. Ada yang dibunuh sebelum lahir, ada yang ditolak untuk lahir sama sekali. Dan roh-roh itu kini menuntut. Mereka lapar, mereka marah. Selama perjanjian belum ditebus, mereka akan terus menghantui." Hasan merasa darahnya berhenti mengalir. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" Pak Lebay menunduk, menarik napas panjang. "Ada dua jalan. Pertama, kalian bisa menutup kembali perjanjian itu, tapi itu berarti kalian tak akan pernah memiliki keturunan. Kedua, ia berhenti sejenak,
menatap mereka dengan sorot tajam. Kalian bisa menebusnya. Tapi untuk itu, ada harga besar yang harus dibayar, lebih besar daripada yang bisa kalian bayangkan. Suasana di rumah kecil Pak Lebay Karim terasa semakin berat. Angin berhenti berhembus, seakan waktu ikut menahan napas. Hasan menatap lelaki tua itu, menunggu jawaban yang membuat dadanya berdebar kencang. Pak Lebay Karim mengangkat wajahnya yang penuh keriput. Jika kalian ingin keturunan, ada jalan, tapi jalannya gelap. Tebusan yang diminta roh-roh itu bukan emas, bukan harta, melainkan nyawa. Siti terperanjat. Nyawa? Nyawa siapa, Pak Lebay? Mata tajam Pak Lebay menatap Siti lama, lalu beralih pada Hasan. Nyawa seorang anak, bukan anak orang lain, tapi anak pertama yang akan lahir dari kalian. Ia harus dikembalikan sebagai persembahan, barulah garis keturunan berikutnya bisa lahir dengan selamat. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Hasan terdiam, kepalanya menunduk, keringat dingin bercucuran meski udara sore begitu dingin. Tidak, itu gila. Bagaimana mungkin kami diberi anak hanya untuk membunuhnya? Suara Hasan parau, pecah di tenggorokan. Pak Lebay tidak bergeming. Itulah perjanjian darah yang dibuat nenekmu, Hasan. Aku hanya menyampaikan. Jalan pertama adalah menutup peti itu kembali, membiarkan roh-roh itu tetap terikat, dan kalian harus menerima takdir, hidup tanpa anak sampai mati. Dan jalan kedua, ia berhenti sejenak, menatap dalam. Kalian bisa punya keturunan. Tapi ingat, bayi pertama kalian, bukan milik kalian. Siti berlari keluar rumah kecil itu, menahan tangisnya yang pecah di jalan setapak. Hasan mengejarnya, tapi langkahnya goyah. Dalam hatinya, ia tak sanggup memilih. Di kejauhan, langit sore menghitam lebih cepat dari biasanya. Awan pekat menggantung, dan samar-samar terdengar suara tangisan bayi lagi. Kali ini, terdengar lebih jelas, lebih dekat, seakan roh-roh itu mendengar percakapan mereka dan sedang menunggu jawaban. Malam itu turun tanpa suara. Bulan sama sekali tak tampak, langit hitam pekat seperti kain kafan. Hasan dan Siti duduk saling merapat di ruang tengah, lampu minyak menyala redup. Sejak mereka pulang dari rumah Pak Lebay, suasana rumah semakin berat. Udara terasa dingin menusuk, napas mereka keluar seperti asap meski bukan musim dingin. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan terdengar di pintu, pelan tapi ritmis. Hasan bangkit, memegang parang di tangannya. Siapa di luar? Teriaknya. Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Lalu, dari arah jendela, terdengar suara lain, keraak, keraak, seperti kuku panjang menggaruk papan. Siti menjerit kecil, menutup telinganya. Hasan mencoba tegar, tapi tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela terbanting terbuka sekaligus, angin hitam menerpa masuk. Lampu minyak padam. Dalam kegelapan, puluhan suara bayi menangis, bercampur tawa melengking, memenuhi rumah. Dari lantai papan yang berguncang,
kembali muncul tangan-tangan kecil pucat. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, meraih kaki mereka, menarik-narik dengan kekuatan yang mustahil berasal dari tubuh sekecil itu. Hasan menebas dengan parang, tapi parang itu hanya menghantam udara. Sementara Siti ditarik hingga terjatuh, tubuhnya nyaris terseret ke celah lantai yang terbuka lebar bagai mulut menganga. Hasan buru-buru meraih istrinya, menarik dengan sekuat tenaga. "Ti, jangan lepaskan." Siti menjerit, wajahnya pucat, air mata bercucuran. "Bang, mereka mau membawaku. Mereka bilang, aku yang harus bayar." Hasan menatap ke lantai. Dari celah gelap itu, tampak sosok menyerupai bayi, tapi tubuhnya hitam legam, matanya merah membara, giginya tajam seperti binatang buas. Sosok itu tertawa sambil berkata dengan suara serak menyeramkan, "Bayar darah, atau kami ambil jiwamu." Hasan mengucap takbir keras-keras, menarik tubuh Siti sekuat tenaga. Tiba-tiba, semua pintu menutup dengan dentuman keras. Tangisan bayi lenyap. Suasana kembali sunyi, tapi hawa mencekam masih menggantung. Malam ketiga itu meninggalkan luka dalam. Keduanya sadar, mereka tak bisa menghindar selamanya. Pagi menjelang dengan langit suram. Hasan duduk di beranda, wajahnya pucat, matanya kosong. Parang yang semalam ia genggam kini tergeletak di sampingnya. Siti keluar membawa secangkir kopi pahit. Wajahnya bengkak, jelas semalaman ia menangis. "Bang," suaranya pelan, "aku tak sanggup lagi. Kalau itu syaratnya, aku rela. Lebih baik kita punya anak, meski hanya sebentar, daripada aku mati tanpa merasakan jadi seorang ibu." Hasan menoleh cepat, wajahnya tegang. "Ti, kau dengar dirimu? Mereka minta nyawa anak kita. Bagaimana mungkin kita tega menyerahkan darah daging sendiri?" Air mata Siti jatuh. "Bang, kita sudah 10 tahun menunggu. Aku dihina orang kampung, dianggap mandul. Aku ingin sekali memeluk anakku, meski hanya sebulan, seminggu, atau sehari." Hasan menggenggam kepalanya, frustrasi. "Aku tak bisa, Ti. Aku tak sanggup mengorbankan anakku sendiri. Lebih baik kita hidup miskin, tak punya keturunan, daripada menjadi pembunuh bagi darah kita sendiri." Siti menatapnya lama. Di matanya ada keputusasaan bercampur tekad. "Kalau kau tak mau, mungkin aku sendiri yang akan melakukan perjanjian itu." Hasan terperanjat, menatap istrinya dengan mata membelalak. "Ti, jangan kau berani macam itu. Kalau kau lakukan, kita akan hancur." Hening panjang membungkus rumah reot itu. Angin sepoi membawa bisikan samar, seolah roh-roh di balik peti itu sedang mendengarkan pertengkaran mereka, menunggu keputusan terakhir. Malam itu Hasan tidur dengan gelisah. Parang tetap ia letakkan di samping tikar, matanya setengah terpejam, setengah berjaga. Tapi rasa lelah membuatnya akhirnya tertidur juga. Siti berbaring di sisinya, tapi matanya sama sekali tak terpejam. Kata-kata Pak Lebay terus terngiang di kepalanya. "Kalian bisa punya keturunan.
Tapi anak pertama bukan milik kalian. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menoleh pada suaminya yang lelap, lalu perlahan bangkit. Kakinya melangkah hati-hati agar papan lantai tak berderit. Dengan kain selendang menutup kepala, ia keluar rumah. Di luar, malam begitu dingin. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju hutan. Siti melangkah dengan hati gemetar, tapi juga dengan tekad yang mengeras. "Maafkan aku, Bang, aku tak sanggup lagi hidup begini," bisiknya dalam hati. Tak butuh lama, ia sampai di rumah kecil di bawah beringin tua. Lampu damar redup menyala, dan suara batuk berat terdengar dari dalam. Pak Lebay Karim sudah menunggunya. "Aku tahu kau akan datang," katanya tanpa menoleh, seolah bisa membaca isi hati. Siti menunduk, tubuhnya bergetar. "Pak Lebay, aku rela. Aku ingin anak. Aku siap membayar harga itu, asal aku bisa merasakannya walau sebentar saja." Pak Lebay menatapnya lama. Mata tua itu penuh rahasia, seperti sedang menimbang sesuatu. "Sekali kau setuju, tak ada jalan kembali. Anakku, yang pertama, tak akan pernah bersama kalian. Ia akan menjadi milik mereka." Air mata Siti jatuh lagi. Ia mengangguk pelan. "Aku sudah siap." Pak Lebay menghela napas, lalu berdiri. Dari balik rak bambu, ia mengeluarkan sebuah kendi tanah liat berukir. Tutupnya disegel dengan benang hitam. Ia meletakkannya di hadapan Siti. "Ambil kendi ini. Letakkan di samping peti ketika malam bulan purnama. Bacakan doa yang akan kuberikan. Maka roh-roh itu akan mengikat janji baru denganmu." Siti menatap kendi itu lama, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ada hawa dingin menyengat yang membuat bulu kuduk berdiri. "Bulan purnama tinggal 2 malam lagi," kata Pak Lebay. "Ingat, jangan biarkan suamimu tahu. Kalau ia menghalangi, kalian berdua bisa celaka." Siti hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu jalan ini penuh kegelapan. Tapi kerinduan menjadi seorang ibu membuatnya buta pada rasa takut. Langit malam itu bersih dari awan. Bulan purnama menggantung bulat sempurna, memancarkan cahaya pucat ke setiap sudut kampung. Anjing-anjing menyalak tanpa henti, seolah mencium sesuatu yang tak terlihat. Di dalam rumah reot itu, Hasan terlelap karena kelelahan setelah seharian bekerja di sawah. Ia tak tahu bahwa di ruang tengah, istrinya sedang duduk bersimpuh di lantai dengan sebuah kendi tanah liat berukir di pangkuannya. Siti mengenakan kain putih lusuh yang baru saja ia basuh sore tadi. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Di depannya, peti tua yang dulu ditemukan Hasan kini dibiarkan terbuka. Dari dalamnya, hawa dingin seperti keluar, menusuk tulang. Dengan tangan gemetar, Siti membuka gulungan kertas yang diberi Pak Lebay Karim. Di atasnya tertulis doa bercampur mantra. Lidahnya keluh, tapi ia mulai membaca pelan. "Dengan darah yang terikat, dengan rahim yang terbuka, aku berjanji memberi, agar aku diberi." Begitu kata-kata itu keluar, angin kencang langsung masuk dari celah-celah rumah.
lampu minyak bergetar, apinya hampir padam. Suara tangisan bayi mulai terdengar lagi. 1, lalu 2, lalu puluhan, hingga memenuhi ruang. Lantai papan berderit keras, seakan ada puluhan kaki mungil berlari di bawahnya. Dari celah-celah lantai, tangan-tangan kecil pucat kembali muncul, kali ini lebih banyak, meraih-raih seolah ingin keluar. Siti menahan tangis, tapi ia terus membaca mantra itu. Dengan nyawa yang pertama, akan kuberi padamu. Brak! Peti tua itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbuka lebih lebar. Dari dalamnya keluar asap hitam, pekat, berputar-putar seperti pusaran angin, lalu membentuk wajah-wajah bayi yang menangis dan tertawa sekaligus. Siti menutup mata, menahan rasa takut yang luar biasa. Tangannya meraih kendi tanah liat, lalu ia letakkan di samping peti, seperti yang diperintahkan. Tiba-tiba, salah satu wajah hitam itu mendekat, hanya sejengkal dari wajahnya. Mata merahnya menyala, dan suara seraknya berbisik. Janji diterima, kau akan diberi, tapi kau juga akan kehilangan. Saat itu juga, kendi tanah liat bergetar, lalu retak sedikit demi sedikit. Dari dalamnya keluar cairan merah pekat seperti darah. Siti menjerit kecil, tapi tetap tak menghentikan ritual. Dan tepat di luar rumah, Hasan terbangun. Ia mendengar suara-suara aneh bercampur tangisan. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke ruang tengah. Di sana, matanya membelalak, istrinya duduk di depan peti terbuka, di sekelilingnya bergelombang bayangan hitam dengan mata merah. Siti, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Tapi Siti hanya menoleh sebentar, air matanya bercucuran, lalu kembali membaca mantra dengan suara yang lebih keras. Hasan berlari dan menubruk tubuh Siti, mencoba merebut gulungan kertas dari tangannya. Tapi tepat saat jemarinya menyentuh, mantra terakhir sudah terucap. Dengan darah pertama, aku menyerahkan. 2 ar. Kendi tanah liat pecah menghantam lantai, menyemburkan asap hitam bercampur bau anyir darah. Asap itu melesat cepat, melilit tubuh Hasan dan Siti, lalu tersedot masuk ke dalam peti. Sejenak, suasana sunyi mencekam. Tidak ada suara, bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Tapi tak lama kemudian, sebuah tangisan bayi terdengar, jelas, nyata, dari dalam peti itu. Hasan tercekat, tubuhnya kaku. Ya Allah, suaranya hampir tak keluar. Peti itu perlahan menutup sendiri, bunyinya keras menghantam. Di sisi tutupnya, muncul bekas cap tangan merah, kecil, seperti tangan bayi. Bekas itu berdenyut seakan hidup, lalu perlahan mengering menjadi hitam. Siti jatuh tersungkur, tubuhnya lemah, wajahnya banjir air mata. Bang, maafkan aku tak sanggup lagi menunggu, aku ingin anakmu. Hasan memegang bahu istrinya, antara marah, takut, dan hancur. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau menyerahkan nyawa darah daging kita sendiri. Tapi Siti hanya terisak, menutupi wajahnya dengan kain. Tiba-tiba, angin berhembus lagi. Di dinding bambu,
bayangan-bayangan hitam menari seperti bara api. Suara berbisik terdengar dari segala arah. Janji diterima, darah pertama adalah milik kami. Hasan menoleh panik, matanya liar mencari sumber suara. Ia menghunus parang, mengayunkannya membabi buta, tapi hanya mengenai udara. Lalu, seolah semuanya berhenti. Angin reda, suara bisikan lenyap, bayangan hilang. Yang tersisa hanya peti tua yang kini terkunci rapat, seakan tak pernah terbuka. Namun Hasan tahu, ritual sudah selesai. Janji sudah terikat. Ia menatap istrinya yang terduduk lemas. Amarah berkecamuk, tapi di balik itu ada rasa takut yang tak terkendali. Mulai malam ini, Siti, kita sudah bukan manusia biasa lagi. Kita sedang menunggu sesuatu yang lebih mengerikan. Di luar rumah, bulan purnama masih menggantung, tapi sinarnya kini terasa dingin menusuk. Dari kejauhan, terdengar tangisan bayi lagi, tidak dari peti, tidak dari rumah, melainkan dari arah rahim Siti sendiri. Siti terperanjat, memegang perutnya yang tiba-tiba terasa hangat dan berdenyut. Ia menoleh pada Hasan dengan wajah pucat pasi. "Bang, aku merasa ada sesuatu di dalam rahimku." Sejak malam purnama itu, kehidupan Hasan dan Siti tak lagi sama. Pagi harinya, Siti terbangun dengan tubuh lemas. Tapi yang paling mengejutkan, perutnya mulai sedikit menonjol, seolah-olah ia sudah hamil beberapa bulan, padahal baru semalam ritual dilakukan. Hasan menatap dengan mata tak percaya. "Siti, ini tak mungkin. Semalam kau biasa saja, sekarang." Siti memeluk perutnya, air matanya jatuh, tapi di wajahnya ada sedikit senyum. "Bang, ini anak kita. Aku bisa merasakannya." Ia menendangku. Hasan mundur satu langkah, tubuhnya bergetar. "Itu bukan anak biasa. Itu hasil perjanjian gelap. Kau lupa, janji darah pertama sudah mereka kunci?" Tapi Siti menggeleng cepat, menolak kenyataan pahit itu. "Tak peduli apa kata mereka, ini darah daging kita, Bang. Aku tak akan menyerahkannya pada siapapun." Hari-hari berikutnya, keanehan makin nyata. Kehamilan Siti berjalan terlalu cepat. Dalam hitungan minggu, perutnya membesar seperti usia 7 bulan. Tetangga-tetangga mulai bergunjing, heran bagaimana bisa ia tiba-tiba hamil padahal baru kemarin terlihat kurus. Namun yang paling mengerikan adalah tanda-tandanya. Siti sering mendengar tangisan bayi dari dalam perutnya. Kadang, di malam hari, telapak tangan kecil terlihat menekan dari balik kulit perutnya, jelas sekali membentuk jari jemari. Pernah sekali, Hasan melihat mata merah berkilat dari perut Siti, menatapnya dari dalam. Hasan tak tahan lagi. Suatu malam, ia mengajak istrinya bicara dengan nada keras. "Siti, kita harus pergi ke Pak Lebay. Kita minta ia cabut kembali perjanjian itu." Siti langsung menggeleng, memeluk perutnya erat. "Tidak, Bang. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk jadi ibu. Aku tak peduli kalau harus melawan roh sekalipun. Anak ini milik kita." Hasan menatap istrinya,
Hatinya remuk. Ia tahu cinta Siti pada calon anak ini terlalu besar. Tapi di dalam hatinya, ia juga tahu, semakin dekat waktu kelahiran, semakin dekat pula roh-roh itu datang menagih janji. Dan benar saja. Malam itu, ketika bulan sabit muncul di langit, rumah mereka kembali dipenuhi bisikan. Kali ini, suara-suara itu jelas terdengar dari perut Siti sendiri. Kami menunggu, darah pertama adalah milik kami. Siti menjerit, menggenggam perutnya yang berdenyut sakit. Hasan hanya bisa memeluknya erat, wajahnya pucat pasi. Malam itu, ketika Siti akhirnya terlelap karena kelelahan, Hasan duduk sendirian di beranda. Tatapannya kosong menembus kegelapan. Suara bisikan, darah pertama milik kami, masih terngiang jelas di telinganya. Ia tak tahan lagi. Dengan langkah gontai, ia mengambil parang, menyelipkannya di pinggang, lalu berjalan menuju rumah Pak Lebay Karim. Rumah kayu tua di bawah pohon beringin itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Lampu damar bergoyang tertiup angin, bayangan ranting menari di dinding seperti tangan-tangan hitam. Hasan mengetuk pintu dengan keras. "Pak Lebay, bukakan pintu. Aku ingin bicara." Pintu berderi terbuka. Pak Lebay muncul, wajahnya pucat diterpa cahaya lampu redup. "Aku sudah tahu kau akan datang, Hasan," katanya lirih. "Kau terlambat." Hasan menahan emosi, tapi suaranya bergetar. "Tidak. Masih ada waktu. Tolong cabut perjanjian itu. Aku tak mau anakku jadi korban." Pak Lebay menghela napas panjang, duduk di kursi reot, lalu memandang Hasan dengan tatapan dalam. "Anakmu bukan lagi milikmu, Hasan. Ia sudah ditandai sejak ritual selesai. Roh-roh itu kini bersarang dalam rahim istrimu." Hasan menumbuk meja hingga hampir patah. "Pasti ada cara. Kau tahu jalannya. Jangan bohongi aku." Pak Lebay terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat. "Ada, tapi jalannya lebih gelap dari perjanjian pertama. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, kau harus menukar nyawa lain, nyawa manusia yang lahir dari darah orang lain. Hanya begitu roh-roh itu bisa dialihkan." Hasan tercekat. "Maksudmu, aku harus mengorbankan bayi orang lain?" Pak Lebay mengangguk pelan. "Itu harga yang harus kau bayar. Kalau tidak, maka ketika anakmu lahir, mereka akan datang, dan kau tak akan bisa melawan." Hasan terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan wajah Siti yang tersenyum sambil mengelus perutnya muncul di kepalanya, bercampur dengan suara tangisan gaib yang terus menghantui. Di kejauhan, terdengar suara lolongan anjing panjang, meraung ke arah bulan. Malam semakin pekat, dan hati Hasan semakin berat. Ia berdiri, tangan gemetar menggenggam parang di pinggang. "Kalau itu satu-satunya cara, aku harus memilih antara jadi seorang ayah atau jadi pembunuh." Pak Lebay menatapnya lama, lalu menutup mata seakan berdoa. "Dan ingat, Hasan, roh-roh itu tidak sabar. Tanda-tanda kelahiran sudah dekat. Kau tak punya banyak waktu.
Hasan pulang dengan langkah gontai, matanya merah menahan amarah sekaligus putus asa. Sepanjang jalan, bisikan Pak Lebay terus bergema di kepalanya. Tukar dengan nyawa lain, hanya begitu roh-roh itu bisa dialihkan. Di beranda rumah, ia duduk memandangi parang di tangannya. Kilat cahaya bulan memantul di bilahnya, membuat bayangannya panjang di tanah. Jantungnya berdegup cepat, dan di dalam hati muncul pertanyaan yang menyesakan. Haruskah aku mencuri nyawa anak orang lain demi anakku sendiri? Dari dalam rumah, terdengar suara Siti memanggil lirih. Hasan masuk. Ia mendapati istrinya duduk di tikar, wajah pucat, tangan mengelus perut yang kian besar tak wajar. Bang, dia menendang lagi. Semakin kuat, semakin sering, bisiknya, setengah tersenyum meski matanya basah. Hasan menatap perut istrinya, lalu beralih menatap wajah Siti. Ia ingin bahagia, ingin tersenyum. Tapi yang ia dengar hanyalah bisikan gaib itu. Darah pertama, milik kami. Malam demi malam, Hasan makin sulit tidur. Matanya cekung, janggutnya tumbuh tak terurus. Ia mulai sering duduk di depan rumah, menatap anak-anak kecil kampung yang bermain di kejauhan. Senyum mereka, tawa mereka, membuat dadanya terasa sesak. Pikiran kotor mulai menyelinap. Kalau aku ambil nyawa anak Magjah, roh itu akan puas, dan anakku selamat. Anak tetangga itu sering bermain sendirian, mudah untuk diincar. Hasan mengguncang kepalanya, menampar wajah sendiri keras-keras. Astagfirullah, aku bukan pembunuh. Tapi setiap kali ia menolak, suara-suara itu semakin kuat. Kadang ia merasa ada bayangan hitam duduk di sampingnya, berbisik ke telinganya dengan suara serak. Cepatlah, Hasan, kalau kau tak memilih, mereka akan memilih untukmu. Suatu malam, ia bahkan terbangun dengan parang di tangannya, berdiri di samping pintu kamar anak tetangga sebelah. Hasan tersentak, menjatuhkan parang, lalu menangis di tanah. Sementara itu, di dalam rumah, Siti semakin sering menjerit kesakitan. Perutnya seakan bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalam yang berusaha keluar sebelum waktunya. Hasan tahu, waktunya semakin sempit. Hasan tidak lagi tidur. Malam baginya sudah berubah menjadi waktu kerja, bukan untuk sawah, tetapi untuk mencari cara menyelamatkan nyawa yang ia cintai. Wajahnya tirus, mata sayu, gerak-geriknya penuh waspada. Ia berjalan pelan menelusuri gang sempit kampung, parang diselipkan di pinggang, hati remuk oleh suara-suara yang menekan nuraninya. Pada malam itu ia memutuskan, ia tak hanya mau menimbang, tapi bertindak. Ia mengamati rumah demi rumah, anak-anak mana yang sering ditinggal sendirian, siapa yang pulang larut, di mana pintu mudah dibuka. Matanya tertumbuk pada sosok bocah lelaki kecil yang sering bermain dekat gubuk ayam Mak Munir. Anak itu, namanya Edo, berambut acak-acakan, sering sendirian karena ibunya sering ke sawah sampai malam. Hasan mengintai dari balik pagar bambu. Hati kecilnya berontak, tapi bisikan di kepalanya semakin keras, cepat, sebelum mereka datang. Ia mengingat wajah Siti, suaranya yang sudah merintih karena sakit. Bayangan itu seperti cambuk yang memaksa kakinya maju.
Malam itu lampu di rumah Edo redup. Anak itu tampak bermain dengan sebatang kayu kecil, menirukan suara kuda. Hasan merangkak mendekat, napasnya tertahan. Tangannya meraih pundak kecil Edo. Satu gerakan cepat, ia akan mengangkat dan pergi. Namun saat jari-jarinya menyentuh baju anak itu, sesuatu seperti tersambar di dalam dada Hasan. Edo menoleh dan menatapnya polos. Di wajah bocah itu ada bekas luka kecil di kening. Luka yang entah kenapa mengingatkannya pada bekas jahitan di tubuh Siti. Pada cara Siti menggenggam tangannya dulu ketika hujan deras. Mata bocah itu memantulkan cahaya lampu temaram, dan Hasan seolah melihat bayangan Siti kecil bermain di halaman rumah lamanya. Sekejap, semua rencana Hasan runtuh. Parang di pinggang terasa berat bagai batu, napasnya tercekat. Ia melepas genggaman pada pundak Edo, tangan gemetar. Bocah itu terkejut, mulai menangis. Suara tangis kecil itu menembus malam dan membuat seluruh tubuh Hasan serasa diremas. Ia hampir menyerah. Hampir. Tapi bisikan gaib itu tidak mau berhenti. Cepat, hasratnya dan naluri ayahnya bertarung habis-habisan. Dalam kebingungan itu, ia memegang bocah itu kembali, lebih kuat kali ini, dan berlari menuju semak-semak yang gelap. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka. Seorang perempuan berjubah kumal, ibunya Edo, berteriak histeris melihat bayangan yang menarik anaknya. Lampu-lampu lain di rumah tetangga dinyalakan, dan suara-suara berhamburan. Penculik! Penculik! Hasan panik. Ia tidak pernah bermaksud membuat keresahan sebesar ini. Ia melepaskan Edo, yang langsung berlari ke pelukan ibunya sambil menjerit ketakutan. Wajah perempuan itu memerah, matanya menatap Hasan penuh kebencian dan ketakutan. Dalam sekejap, orang-orang keluar dari rumah mereka, menerangi jalan dengan lampu damar dan obor. "Kamu?" "Hasan?" teriak seorang tetangga. Suara itu memecah malam seperti palu. Seketika semua mata terarah kepadanya, bukan sebagai pria malang yang dicurigai, tetapi sebagai ancaman nyata. Hasan menatap mereka, merasa terkepung. Semua rencana, semua pembenaran yang ia tadahkan dalam hati, lenyap oleh tatapan mengecam dan terkejut. Ia berlari. Di belakangnya terdengar langkah orang mengejar, teriakan memanggil nama, anak-anak yang menangis. Hatinya tercekat bukan karena takut ditangkap, melainkan karena rasa bersalah yang menghujam. Ia berhasil lolos menembus kebun jagung, berlari tanpa tujuan sampai nafasnya hampir putus. Kembali di rumahnya ia duduk terkapar, terdengar tangisan samar dari arah perut Siti. Hasan menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Dia telah melakukan hal yang tak pernah dibayangkan. Ia nyaris melukai anak orang lain demi menyelamatkan bayi yang ada di perut istrinya. Kabar malam itu menyebar cepat. Esok pagi, bisik-bisik tajam menyelimuti kampung. Ada yang mengatakan mereka melihat Hasan seperti bayangan di gelap, ada yang mulai memandanginya dengan waspada. Sementara itu, Pak Lebay hanya tersenyum pahit ketika mendengar kabar itu, dan sesuatu dalam senyumnya tak memberi harapan. Hasan kini bukan hanya menghadapi roh-roh yang menuntut janji. Ia juga menghadapi manusia, tatapan, tudingan, dan kemungkinan harga yang tak kalah mengerikan. Ia bisa dicap penculik, diusir,
atau lebih buruk lagi. Malam itu Hasan kembali ke rumah dengan tubuh penuh lumpur dan nafas tersengal. Keringat bercampur air mata menetes dari wajahnya. Ia duduk di beranda, masih mendengar teriakan tetangga yang mengejarnya tadi. Tapi suara-suara itu perlahan ditelan angin malam. Saat ia masuk ke dalam, tubuhnya langsung gemetar. Siti sedang meringkuk di tikar, wajahnya pucat pasi, napas tersengal, keringat deras membasahi keningnya. Tangannya menggenggam erat kain di bawah perut yang kini membesar tak wajar. Bebang, suaranya lirih. Aku rasa waktunya sudah tiba. Hasan tersentak. Tidak, belum waktunya. Baru beberapa minggu. Tapi Siti menjerit keras. Perutnya bergerak seperti sesuatu berusaha keluar dengan paksa. Bukan sekadar kontraksi, ada bayangan hitam yang terlihat samar menekan kulit perutnya dari dalam, bergeser ke kanan lalu ke kiri. Dari sudut ruangan, peti tua itu bergetar pelan. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini bercampur tawa serak yang menusuk telinga. Hasan panik, mencoba menenangkan istrinya. Bertahan, Siti. Aku akan panggil dukun beranak. Jangan. Siti berteriak, matanya merah basah. Tidak ada yang boleh tahu, kalau mereka datang, semua akan celaka. Hasan hanya bisa memeluknya erat, sementara tubuh Siti makin kejang. Dari celah-celah dinding bambu, angin dingin masuk, membawa suara bisikan. Waktunya tiba, janji ditepati, darah pertama milik kami. Tiba-tiba lampu damar padam, rumah plong gelap gulita. Suara tangisan bayi C. Semakin keras, seolah sudah berada tepat di samping telinga Hasan. Ia menyalakan kembali lampu dengan tangan gemetar, dan saat cahaya muncul, ia terperanjat. Seluruh dinding rumah penuh cap tangan kecil berwarna hitam, seperti telapak bayi yang menempel dari dalam. Siti menjerit panjang, tubuhnya melengkung. Darah mengalir deras di bawahnya, membasahi tikar. Bang, tolong aku, dia keluar. Hasan berusaha menolong dengan tangan gemetar, tapi yang muncul dari rahim Siti bukan sekadar kepala bayi. Ada sesuatu yang berlapis bayangan hitam menempel pada tubuh mungil itu, seakan bayi lahir bersama roh yang menunggui janji. Tangisan pertama bayi itu pecah, keras, nyaring, tapi juga aneh, bercampur suara parau yang bukan milik manusia. Hasan menatap dengan mata membelalak, tak percaya pada apa yang ia lihat. Siti tersenyum lemah meski tubuhnya hampir pingsan. Bang, kita punya anak. Tapi Hasan tahu, anak itu bukan sekadar anak. Itu adalah darah dagingnya, sekaligus tanda bahwa janji gelap sudah menuntut haknya. Tangisan bayi itu menggema memenuhi rumah reot, menusuk telinga seperti ribuan jarum halus. Hasan berlutut, tangannya gemetar, menatap tubuh mungil yang baru saja lahir. Bayi itu tampak merah basah, tapi di sekeliling kulitnya ada kabut hitam yang terus berputar, seakan sesuatu menempel dan menandainya. Siti, dengan sisa tenaganya, tersenyum lemah. Bang, anak kita, cantik sekali, ya? Air mata menetes di pipinya, bercampur dengan keringat.
Tapi Hasan justru merasa darahnya membeku. Dari setiap sudut rumah, suara bisikan semakin keras. Janji ditepati, darah pertama, milik kami. Angin dingin menerjang masuk, membuat dinding bambu berderak. Lampu damar berputar-putar sebelum jatuh dan padam, menyisakan cahaya pucat bulan yang menembus celah atap. Hasan buru-buru menggendong bayi itu, tubuhnya bergetar. Tidak. Ini anakku. Aku tak akan menyerahkannya. Tiba-tiba dari peti tua yang terguncang hebat, puluhan tangan kecil pucat muncul, meraih ke udara. Suara tangisan bayi bercampur tawa seram memenuhi ruangan. Bayangan hitam mulai melingkupi tubuh mungil di pelukan Hasan. Siti menjerit, berusaha bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Bang, jangan biarkan mereka mengambilnya. Hasan berlari ke sudut rumah, memeluk anaknya erat, tapi tangan-tangan gaib itu makin banyak, meraih dari lantai, dinding, bahkan dari bayangan di belakangnya. Bayi itu menangis makin kencang, tangisannya kini terdengar seperti panggilan, seakan ia sendiri mengundang roh-roh itu datang. Milik kami, bisikan itu semakin keras, berubah menjadi raungan. Dalam sekejap, tubuh bayi itu ditarik kuat oleh kekuatan tak terlihat. Hasan melawan dengan sekuat tenaga, tapi ia merasa lengannya seperti hampir tercabut. Tidak. Jangan, teriaknya sekuat tenaga, air matanya jatuh membasahi wajah bayi. Namun genggaman tangan gaib itu terlalu kuat. Dengan sekali hentakan, bayi itu terlepas dari pelukan Hasan, terangkat ke udara. Tubuh mungilnya melayang, diselubungi kabut hitam, lalu perlahan-lahan terseret masuk ke dalam peti tua yang terbuka lebar. Tangisan bayi terakhir terdengar, memekakan telinga, lalu hening. Berat. Peti itu menutup rapat dengan sendirinya. Bekas tangan bayi yang hitam kembali muncul di tutupnya, berdenyut sekali, lalu membeku. Hasan terkapar di lantai, menangis meraung seperti orang gila. Tangannya kosong, dadanya sesak, suaranya serak. Anakku, anakku. Siti pingsan di tikar, tubuhnya basah oleh darah dan air mata. Malam itu, seluruh kampung mendengar raungan panjang dari rumah Hasan. Raungan yang tak terdengar seperti manusia, tapi lebih seperti binatang terluka yang kehilangan segalanya. Sejak malam kelahiran itu, rumah Hasan bukan lagi rumah, melainkan kubangan gelap penuh ratap. Siti terbangun keesokan harinya dengan wajah pucat pasi. Ia meraba sisi tubuhnya, berharap masih ada bayi mungil yang tidur di pelukannya. Tapi yang ia dapati hanyalah kain basah darah, dingin, dan kosong. Bang, bayi kita mana? Tanyanya pelan, matanya liar mencari ke segala arah. Hasan terdiam, bibirnya kaku, matanya merah sembab. Ia mencoba memeluk istrinya, tapi Siti menepis kasar. Jangan bohongi aku. Mana anakku, Bang? Mana tangisnya? Mana tubuh mungilnya? Ia berlari ke peti tua di pojok rumah, menghantamnya dengan tangan kosong hingga berdarah. Buka! Buka! Anak aku di dalam sini. Kembalikan! Kembalikan! Tangisnya pecah, tubuhnya jatuh tersungkur.
Hasan mencoba menenangkannya, tapi Siti menatap dengan mata kosong, lalu tertawa, tawa yang getir, patah, dan menakutkan. Hahaha, mereka sudah ambil, Bang, mereka sudah ambil, kita ini orang terkutuk. Hari-hari berikutnya, Siti tak lagi sama. Ia duduk berjam-jam di depan peti, bernyanyi pelan seakan meninabobokan bayi yang tak ada. Kadang ia berayun-ayun sendiri, kadang ia menggendong kain kosong seolah itu bayinya. Hasan hanya bisa melihat, hatinya terkoyak. Ia ingin marah, ingin memberontak pada takdir, tapi air matanya sudah kering. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Siti mendekap Hasan erat. Matanya penuh air mata, senyumnya getir. Bang, maafkan aku. Aku sudah tak sanggup. Dunia ini terlalu kejam untuk kita. Hasan mengguncang kepalanya, memeluk istrinya lebih erat. Jangan bicara begitu, Siti, aku masih ada. Kita masih bisa. Tapi Siti melepaskan diri pelan, menatap wajah suaminya dengan kasih terakhir yang membakar. Cintaku, hanya sampai di sini. Aku ingin bersama anakku, di sana. Sebelum Hasan sempat menahan, Siti sudah meraih parang yang tergeletak di sudut ruangan. Dengan satu gerakan cepat, ia menancapkannya ke dadanya sendiri. Darah muncrat, wajahnya menegang sebentar, lalu berubah tenang. Hasan menjerit sekeras-kerasnya, memeluk tubuh Siti yang sudah dingin. Siti, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Ia mengguncang tubuh istrinya, menangis meraung hingga suaranya pecah. Tapi Siti sudah pergi, menyusul anak yang direnggut darinya. Malam itu, Hasan sendirian. Di samping tubuh istrinya yang terkapar, ia menatap peti tua itu dengan mata merah membara. Tangannya meraih parang yang berlumur darah, dan di dalam hatinya hanya ada satu niat, mengikuti mereka, atau menantang roh itu sampai akhir. Malam itu, rumah reot Hasan sunyi, hanya ditemani suara angin yang mendesir dari sela-sela bambu. Di dalamnya, tubuh Siti terbujur kaku ditikar, wajahnya pucat dengan sisa senyum tenang. Hasan duduk di sampingnya, matanya kosong, tubuh gemetar menahan isak yang tak lagi bersuara. Ia mengelus wajah istrinya perlahan, lalu mengecup keningnya dengan penuh kasih. Maafkan aku, Siti, aku gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Tangannya meraih parang berlumur darah yang baru saja merenggut nyawa belahan jiwanya. Ia menggenggamnya erat, menatap peti tua di pojok ruangan. Peti itu bergetar pelan, suara bisikan kembali muncul, penuh ejekan. Satu sudah kami ambil, satu lagi menunggu. Hasan menatap peti itu dengan tatapan penuh dendam bercampur pasrah. Kau boleh ambil segalanya dariku, tapi aku tak akan biarkan kau puas dengan penderitaanku. Aku akan ikut bersama mereka, agar kutukanmu berhenti di sini. Dengan tekad terakhir, ia menancapkan parang ke dadanya sendiri. Darah muncrat, tubuhnya goyah, namun wajahnya justru menenangkan, seperti orang yang akhirnya bebas dari beban. Sebelum napasnya habis, ia rebah di samping tubuh istrinya, menggenggam erat tangan Siti. Air mata menetes di sudut matanya, tapi bibirnya tersenyum samar.
Sesaat kemudian, rumah itu sunyi, lalu peti tua berhenti bergetar. Bisikan-bisikan lenyap, tangan-tangan hitam tak muncul lagi. Hanya keheningan, seakan roh-roh itu kenyang, atau mungkin tertidur kembali karena pemilik janji sudah menebusnya dengan darah terakhir. Keesokan paginya, warga kampung geger. Mereka menemukan Hasan dan Siti terbujur kaku di rumah yang suram itu. Tak ada bayi, tak ada jejak, hanya peti tua yang tertutup rapat. Sejak hari itu, rumah Hasan dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat. Konon, di malam bulan purnama, masih terdengar sayup tangisan bayi dari arah rumah itu, bercampur tawa lirih sepasang suami istri yang hilang dalam cinta dan kutukan. Beberapa hari setelah jasad Hasan dan Siti dimakamkan di tanah kampung, suasana desa kembali sunyi. Namun bisik-bisik warga tak pernah berhenti. Di balai desa, orang-orang berkerumun, sebagian berbisik lirih sambil menunduk, sebagian lagi bersuara lantang penuh prasangka. Sudah kuduga, hidup mereka penuh aib. Mana ada orang menikah bertahun-tahun tak punya anak, lalu tiba-tiba mengaku hamil cepat begitu? Pasti ada perbuatan terlarang. Bukan begitu, aku pernah lihat sendiri lampu damar di rumah mereka padam sendiri, padahal tak ada angin. Malam itu kudengar suara bayi menangis dari kejauhan. Ini bukan aib, ini kutukan. Makjah, yang selama ini paling sering menggunjing, kini paling lantang bersuara. Kalau kalian tak percaya, pergilah malam purnama ke rumah itu. Dengarlah sendiri. Tangisan bayi dan tawa mereka masih terdengar, seakan mereka belum benar-benar pergi. Sejak itu, rumah Hasan menjadi semacam batas angkar. Anak-anak dilarang mendekat, orang dewasa hanya berani melintas dengan bacaan doa. Peti tua di dalam rumah tetap terkunci, tak seorang pun berani membukanya. Waktu berlalu, tapi cerita tentang Hasan dan Siti menjadi legenda kelam. Ada yang bilang itu kutukan karena keserakahan ingin punya anak dengan jalan gaib. Ada pula yang yakin itu sekadar kisah suami istri miskin yang tak kuat menanggung beban hidup dan jadi korban prasangka masyarakat. Namun, setiap kali bulan purnama menggantung tinggi, angin malah membawa suara lirih dari rumah kosong itu. Tangisan bayi bercampur raungan kasih yang abadi.